Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada renungan hari ini, renungan Pekanas edisi hari ini Saudara. Ada pembacaan saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 31, di mana dikatakan di situ bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, Saudara. Amin. Nah, tema firman hari ini, renungan hari ini saya ambil ya dari tema etos kerja orang percaya harus membawa kemuliaan bagi Allah, Saudara. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan etos kerja, Saudara? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, etos kerja adalah gabungan antara pemikiran, semangat, dan motivasi yang melandasi Anda dan saya untuk bekerja, Saudara. Dan setiap manusia yang hidup dengan sendirinya tentu memiliki etos kerja, yakni hal-hal yang menggerakkannya untuk bekerja dan sekaligus mempengaruhi performance kerjanya, kinerjanya, Bapak Ibu, yang sering dikatakan. Ya, jadi pertanyaannya kemudian adalah, apakah etos kerja kita itu sudah sesuai dengan jati diri Anda dan saya sebagai orang percaya atau orang Katolik? Itu yang menjadi pertanyaannya hari ini, Saudara. Karena apa? Karena etos kerja merupakan ekspresi diri kita, ekspresi jati diri saudara dan saya, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk memahami etos kerja sebagai orang percaya, kita perlu pertanyakan kepada Allah, apa sesungguhnya yang Allah rancangkan pada saat penciptaan manusia, Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku dan saudariku untuk melihat apa kata kitab Kejadian, Saudara. Bahwa di Kejadian 1 menyatakan bahwa setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberikan berkat dan mandat kepada manusia untuk apa, Bapak Ibu? Yakni untuk mewakili Allah sendiri, untuk mengelola alam semesta yang baru saja Tuhan ciptakan selama 6 hari. Dan kita tahu pada hari ke-7 Allah beristirahat, Bapak Ibu. Jadi sebagai perwujudannya, kemudian Allah menempatkan manusia pertama dalam Taman Eden. Pertanyaan kembali lagi, untuk apa, Bapak Ibu? Saudaraku yang terkasih, Allah menempatkan manusia pertama dalam Taman Eden adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu secara bertanggung jawab. Ya, kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15, Bapak Ibu. Nah, di sini kita mendapat gambaran yang jelas, sangat jelas bahwa bekerja adalah sifat asli daripada Allah, Saudara, yang kemudian dilekatkan pada manusia sebagai gambar dan citra daripada Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Amin. Jadi kita lihat bahwa Allah bekerja, karena itu manusia pun harus bekerja. Setuju? Jadi bekerja adalah merupakan bagian hakiki kemanusiaan kita yang kudus, yang mulia, serta bukan merupakan produk kutukan atas kejatuhan manusia dalam dosa sebagaimana digambarkan dalam Kejadian 3, saudaraku. Nah, maka sesungguhnya bekerja haruslah merupakan kesukaan bagi kegembiraan untuk saudara dan saya, ya. Jadi bekerja itu bukan merupakan penderitaan atau hukuman, Bapak Ibu. Ya, juga bahwa sesungguhnya sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, sesungguhnya tidak ada kata pensiun dalam bekerja, Saudara. Amin. Dan kita harus berkarya sepanjang hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin pensiun dari sebuah pekerjaan atau profesi itu ada dan sah memang, ya. Namun pensiun dari bekerja, beraktivitas dan berkarya positif, saya kira itu justru merupakan kematian bagi saudara dan saya. Setuju kira-kira, Bapak Ibu? Jadi kita lihat, tidak mengherankan di luar sana banyak sekali orang memilih pensiun, bahkan terlebih pensiun dini. Untuk apa? Agar mereka dapat leha-leha, mereka dapat bersantai-santai, ya kan, tanpa berkarya positif lagi, Bapak Ibu. Dan tanpa mereka sadari, justru ini yang membuat mereka jatuh dalam situasi yang lebih buruk lagi. Misalnya banyak dengan orang berhenti bekerja, ya kan, membuat hidupnya merasa kosong sekarang karena tidak ada kegiatan yang bisa dikerjakan. Kemudian jarang bergerak, kesehatannya menurun drastis bahkan, ya kan, malah kadang-kadang jatuh dalam dosa karena pikiran tidak fokus lagi pada karya-karya yang betul-betul positif, saudara. Amin. Nah, sebagaimana Bapak Ibu saudara dan saudari sadari bahwa sesungguhnya dalam rancangan Allah, manusia itu diharapkan dapat bekerja untuk mengelola semesta alam ini sesuai dengan kemauan daripada Allah, bukan kemauan kita manusia, saudara. Ya, ini artinya apa? Ini artinya bahwa bekerja selain membawa kebaikan bagi dunia,
sekaligus harus membawa kemuliaan bagi Allah, saudara. Amin. Sebagaimana dituliskan tadi oleh Rasul Paulus yang pada bacaan yang kita baca pertama tadi, 1 Korintus 10 ayat 31, saya ulangi, di situ dikatakan bahwa apa yang kau makan, apa yang kau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah, saudara. Maka di Kolose 3:23 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Bapak Ibu. Sangat jelas sekali dikatakan di situ. Jadi kalau untuk Allah, berarti pasti kita harus melakukannya dengan yang terbaik, bukan asal-asalan ala kadarnya, sebagai wujud syukur kita, pengabdian kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, melalui bacaan pada hari ini kita bisa mendapatkan beberapa poin penting bahwa etos kerja sebagai orang percaya adalah yang pertama, bekerjalah dengan gembira dan berkreativitaslah bersama dengan Allah, saudara. Ya, kita tahu Allah sosok yang kreatif, dia suka dengan kreativitasnya sendiri, saudara, terutama dalam mencipta. Ya, Allah melihat bahwa setiap hasil produknya ciptaannya itu baik adanya, bahkan sungguh amat baik. Ya, setelah diciptakan manusia, ada kegembiraan dan kepuasan tersendiri di situ bagi Allah, saudara. Amin. Nah, sekalipun pekerjaan kita misalnya tukang sapu, tukang ledeng, apa yang melakukan hal-hal yang kecil, pekerjaan kecil maksud kami, saudara. Tapi ketika kita menghayati bahwa Allah bersama dengan kita dalam setiap sapuan kita, setiap pekerjaan yang kecil, maka di situ akan ada kegembiraan. Ya, karena kita menyadari kita diizinkan oleh Allah, kita dipercaya oleh Allah untuk memberkati alam semesta ini dengan pekerjaan kita yang kecil, sekalipun di depan manusia, saudara. Ya, ada sumbangsi kita misalnya demi kebersihan jalan yang kita persembahkan. Ya, karena itu libatkanlah dalam setiap pekerjaan usaha Anda dalam bentuk apapun, ya, baik dalam profesi maupun dalam pekerjaan Anda, saudara. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bekerjalah yang terbaik untuk Allah. Ya, lihat proses dan hasil yang lebih unggul, ya, excellent, Bapak Ibu. Ya, ada suatu standar keunggulan, saudara. Standar keunggulan di sini, Bapak Ibu, itu tidak sama dengan perfeksionis atau mau sempurna. Kita sering lihat banyak orang yang mau kerja sempurna, kan, saudara, beda. Ya, sesungguhnya kata perfeksionis itu mengandung makna gangguan jiwa, Bapak Ibu. Ya, apapun yang dilakukan untuk kesempurnaan demi mengisi kekosongan jiwa dan untuk mendapatkan penghargaan daripada diri yang bersangkutan, saudara yang terkasih. Lain kalau kita memakai standar keunggulan, karena standar keunggulan mempunyai pengertian, mengandung pengertian, mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kesempatan dan potensi yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Ya, yang tentunya lahir dari dedikasi untuk membuat yang terbaik bagi Allah, untuk melakukan yang terbaik bagi Allah, tapi bukan untuk mengisi kekosongan jiwa kita sendiri, saudara yang terkasih. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, biarpun tidak ada alasan, tidak ada atasan, maksud kami, tidak ada konsumen ya yang melihat, namun kita tetap harus bekerja dengan kualitas yang unggul, saudara. Setuju? Ya, tanpa curi-curi waktu, misalnya karyawan karena bos tidak ada, atau tipu-tipu merugikan konsumen atau pemakai jasa bisnis kita, pekerjaan kita, Bapak Ibu. Ya, itu ada hal yang penting. Ya, bahwa kita harus tetap menjadi manusia, orang Katolik yang mempunyai kejujuran dan integritas yang tinggi, saudara. Ya, jujur kita tahu berarti mengatakan apa adanya, kemudian berintegritas itu melakukan hal yang benar meski tidak dilihat, ya, dan menggenapkan janji yang sesuai kita katakan, Bapak Ibu. Amin. Jadi kita bisa melihat hari ini, ya, bahwa di masa sekarang mudah orang tergoda untuk berkata, untuk apa saya susah-susah mengerjakan yang terbaik? Bukankah gajiku kecil, misalnya karyawan, kita sebagai karyawan? Atau bukankah untungnya kecil kalau saya jujur timbangan, misalnya seorang penjual buah atau apa? Ya kan, Bapak Ibu? Begitu gampang kita melihat fakta yang terjadi di lapangan, saudara. Ya, dan kita lihat fakta di lapangan bahwa siapa yang setia pada perkara kecil sesuai dengan Tuhan katakan, bahwa dia akan dipercayakan perkara yang besar oleh Tuhan, saudara. Amin. Dan kita yang menerapkan standar keunggulan mungkin awalnya dilihat oleh dunia sebagai orang bodoh, saudara. Namun waktu yang akan membuktikan nanti, Bapak Ibu, yang justru akhirnya menguntungkan bagi kita. Ya, kita yang setia pada standar keunggulan membuat orang merasa percaya pada kita, ada trust kita di diri orang itu.
ya terhadap diri kita, sehingga trust orang itu menjadi meningkat ya untuk diri kita, saudara. Ya, kepercayaan dia juga meningkat pada kita, Bapak Ibu, maksud kami. Ya, karena kepercayaan orang tinggi, maka loyalitas konsumen atau klien kita akan kita dapatkan, saudara, di dalam dunia usaha kita. Amin. Dan orang pun berani membayar mahal lebih tinggi karena kepuasan yang mereka peroleh dari kita, dari pekerjaan kita, kualitas pekerjaan kita, ya, dari loyalitas kita segala macam, yang kerja dengan integritas dan kejujuran, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, bahwa kita diminta untuk merayakan hari-hari kerja lewat perhentian sabat seperti yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Tuhan Yesus telah aktif berkarya selama 6 hari menciptakan alam semesta ini. Kemudian di hari ketujuh dia adakan perhentian, dia beristirahat, saudara, untuk bersyukur kepada Bapa, mengucap syukur. Ya, kita lihat Allah saja bekerja, dia beristirahat. Ya, setelah capek 6 hari bekerja untuk karya penciptaan dia. Ya, bagaimana kita manusia, saudara, tentu kita juga membutuhkan perhentian yang sama, ya, sesaat, ya, dari kerja saudara dan saya. Amin. Agar kita mempunyai waktu banyak dengan Tuhan, agar kita mempunyai waktu teduh dengan Tuhan, saudara. Ya, waktu persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dan sabat mingguan adalah saran untuk kita bersyukur pada Tuhan, datang pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, selain mengisi, mencas kembali energi kita yang sudah capek bekerja 6 hari, saudara, ya, dan jiwa kita. Ya, untuk bagaimana nantinya kita siap untuk memulai kerja yang baru dengan penuh integritas, dengan penuh kejujuran dan penuh kualitas, saudara. Amin. Kiranya melalui renungan pada malam hari ini, semoga dapat membuat kita sungguh melakukan apa yang Allah kehendaki dari kita sebagai orang percaya, sebagai orang Katolik, saudara. Saya ulangi lagi bahwa dikatakan, jika engkau, Anda dan saya makan dan minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, maka Anda, saya harus melakukannya semua itu untuk kemuliaan Allah, saudara. Ya, ini termasuk di dalamnya juga etos kerja kita sebagai orang percaya, sebagai orang Katolik. Ya, apapun profesi kita, pekerjaan kita, saudara, apapun yang kita lakukan haruslah semata-mata untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.